saya Marhumah SE, CGP Angkatan 10, Kabupaten Kepulauan Meranti, dari SMP Negeri 4 Rasan Pesisir. Kali ini saya bersama rekan guru saya, yakni Pak Mansur SPDI. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 4 Rasan Pesisir. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik, kita semangat. Semangat Pak ya. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak, di mana nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas ya Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini Pak, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan pembelajaran agar lebih siap dan Bapak lebih percaya diri, sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran Bapak yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran ini Pak? Baik, terima kasih Bu ya. Untuk tujuan pembelajaran saya yang saya buat pada belajar saya, yaitu siswa menganalisa menu makanan yang tepat sesuai dengan aktivitas remaja. Berarti itu tujuan Pak ya. Berarti tujuan pembelajaran yang Bapak capai yaitu peserta didik menganalisa makanan yang dibutuhkan Pak ya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak observasi nanti Pak? Kalau untuk area pengembangan itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau pengetahuan itu siswa dia tahu menu makanan yang tepat sesuai aktivitas remaja. Contohnya remaja itu melakukan olahraga sepak bola, menu makanan apa yang tepat sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Kemudian melakukan aktivitas jalan kaki sejauh 5 km dan aktivitas lainnya. Jadi peserta didik itu dengan cara diskusi dia tahu menu makanan apa yang pas atau yang tepat. Kemudian selanjutnya untuk keterampilan, yaitu siswa dia mampu bekerja sama, kemudian menjawab dengan gaya-gaya belajar mereka, dengan model-model mereka, cara menjawabnya, kemudian mampu menggunakan peruntuk, internet dan lain-lain. Itu. Berarti area pengembangan yang Bapak gunakan yaitu bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya Pak ya. Aspek pengetahuannya siswa mengetahui makanan apa yang harus dikonsumsi dan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan. Dan keterampilan yang Bapak nilai nanti adalah gaya belajarnya ya, sesuai dengan gaya belajar yang murid pilih. Kemudian rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di dalam kelas bisa dari segi strategi, model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Nah, apa tuh Pak yang akan Bapak lakukan, yang Bapak gunakan? Kalau untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan muridnya. Gitu. Selanjutnya untuk model. Kalau untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk modelnya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik Pak, berarti Bapak menggunakan strategi pembelajaran
berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kesiapan belajar murid, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang Bapak gunakan adalah problem based learning, yaitu model pembelajaran berbasis masalah ya Pak. Kemudian nanti Bapak menggunakan pola diskusi, diskusi kelompok, di mana nanti ada tanya jawab dan penugasan Pak ya. Bagaimana dengan media yang akan Bapak pergunakan di kelas nanti Pak? Kalau untuk media saya menggunakan yang jelas laptop, kemudian ada e-focus. Kalau siswa dia menggunakan Chromebook, kemudian nanti ada gambar-gambar lainnya yang mendukung untuk mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Begitu. Baik Pak, berarti medianya Bapak nanti menggunakan fokus, kemudian Chromebook dan gambar-gambar Pak ya, yang akan ditempel di dinding sehingga murid bisa menggunakan media-media tadi. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Di hari apa dan di kelas berapa dan di jam keberapa Pak? Jadi rencana saya itu pada hari Selasa, tanggalnya tanggal 3 September tahun 2024, jamnya itu jam 3.4 di kelas 8. Baik, berarti nanti di hari Rabu di kelas 8 di jam pelajaran ketiga dan keempat ya Pak ya, pada tanggal 3 September 2024 akan Bapak lakukan pembelajaran di kelas. Nanti saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti Pak, setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang kedua ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada pagi ini Pak? Untuk hasil percakapan yang pertama, saya harus nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran pada hari Selasa 3 September tahun 2024, yaitu saya harus betul-betul mempersiapkan diri apa yang saya lakukan, dan yang jelas bagaimana tujuan daripada pembelajaran yang saya lakukan itu bisa tercapai. Kemudian banyak juga yang saya dapatkan daripada ibu yang telah membimbing saya untuk modul ajar bentuknya, dan juga saya sangat penasaran. Mudah-mudahan saya senang dengan ini karena strateginya dan lain-lain segala macamnya itu sepertinya membuat siswa itu senang, kemudian dia bahagia, kemudian tetap semangat. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan juga untuk rekan-rekan guru lainnya gitu Bu. Terima kasih Pak ya, berarti Bapak sudah dengan melakukan percakapan ini Bapak setidaknya sudah melakukan persiapan untuk memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kita nanti di kelas Pak ya. Nah, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi pada hari Rabu tanggal 3 September nanti Pak ya. Hari Selasa, maaf. Hari Selasa tanggal 3 September 2024 ya Pak ya. Nah, kemudian demikian percakapan ini. Sampai ketemu di observasi nanti Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara siswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semuanya. Apa kabar siswa kelas 8? Alhamdulillah ya. Baik, yang pertama-tama maka kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang beragama Islam, syukur pada Allah SWT. Kemudian yang beragama lain, bagaimana cara bersyukurnya sesuai keyakinannya masing-masing. Kemudian khusus yang beragama Islam, salawat serta salam pada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, seluruh siswa, mari kita awali proses pembelajaran ini dengan membaca doa menurut agamanya masing-masing. Ya. Jadi diminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh siswa, selamat berjumpa kembali. Ya, pada hari ini, ini hari Selasa, hari Selasa, tanggal 3 September 2024. Baik, seluruh siswa, sebelumnya termasuk ingin mengabsen terlebih dahulu. Ya. Siapa yang tak hadir pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem bahasa Indonesia dalam proses penyelesaian masalah itu ya, berbasis pasien, kemudian literasi dengan LKPD. Peserta didik dapat menganalisa makanan yang dibutuhkan dalam bentuk bagaimana cara tubuhmu bekerja, cara tubuh kita bekerja, mengapa kita harus makan, kita mengadakan ice breaking. Terlebih dahulu kita kasih support sama-sama, tepuk tangan. Silakan berdiri, menghadap ke papan tulis, ya, menghadap ke papan tulis. Ice breakingnya seperti biasa ya, untuk konsentrasi. Kalau disuruh miring ke kanan, kamu ke kiri. Kalau depan, belakang. Kalau ke belakang, depan ya. Oke, kasih support lebih dahulu. Salah ke kita ya, untuk konsentrasi ya. Jadi kalau ada yang salah, ada bentuk-bentuk kegiatannya seperti tadi ya, menyanyikan lagu seperti yang pendek lah ya, karena kita mengingat waktu. Baik ya, seluruh siswa semuanya silakan kembali buka materinya. Kalau kemarin kamu menghitung kalori sarapan kamu sudah dilaksanakan, maka pada hari ini nanti mampu menganalisa sebelum itu untuk pemahamannya. Kalau masyarakat ada rekam video. Sebelum kita ke video, siswa ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Masih semangat? Masih. Coba tepuk pramuka 1 kali. Oke, masih semangat. Videonya di sini tolong simpan. Ini dia tentang nutrien ya, nutrien halaman 32. Oke, silakan perhatikan. Di sini hanya iramanya ya. Sebenarnya nutrisi pada makanan. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Oke, jadi nutrisi pada makanan
Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Jelas? Oke, jelas. Apa itu nutrisi? Ada yang baca? Apa itu nutrisi? Iya, ada nih. Nutrisi atau memang gizi adalah sejumlah kandungan zat yang berasal dari berbagai bahan pangan atau makanan yang berfungsi serta penting untuk menjaga, memelihara serta mengembangkan sel jaringan tubuh. Oke, tolong dibaca nutrisi. Yuliana ya. Nutrisi atau kandungan gizi adalah sejumlah kandungan zat yang terdapat berasal dari berbagai bahan pangan atau makanan yang berfungsi serta penting untuk menjaga, memelihara serta membangun berbagai sel dan jaringan tubuh. Idenya sama juga di buku dia halaman 40. Nanti hasil jawabannya ya tergantung cara kamu menjawab. Bisa kamu tampilkan dengan gambar, boleh kamu dengan cara menjawabnya menggunakan diagram ataupun dengan tulisan biasa. Bisa dipahami? Oke, baik. Artinya, nanti kamu menjawab di sini buat hari, tanggal, nama kelompok, nanti jawaban kamu nanti terhadap soal pada ini menjawab. Kemudian teman menjawab nanti ada yang kinestetik yang akan bergerak di luar sana, ada gambar-gambar ya sebagai nanti yang kinestetik bergerak ya, yang kamu suka bergerak nanti supaya happy ya, semangat belajarnya, tapi jangan kelompoknya jangan berpisah, kelompoknya tetap ya. Kalau nanti ke sana nanti anggota kelompoknya. Kalau anggota kelompoknya ke labor komputer, maka dia ke labor komputer. Oke, waktunya sekitar nanti kita kondisikan aja sampai kamu selesai ya. Sampai kamu selesai, nanti masuk kembali setelah itu. Oke, silakan. Yang mau bergerak boleh bergerak. Di labor komputer itu ada Chromebook situ ya. Atau yang kinestetik yang bergerak bisa lihat di gambar di situ. Ini yang video ya. Ini yang visual. Kali dulu ini 600 sampai 800 ini menu makanannya hitungkan ya.
adalah 756. Sabun memiliki 88 kandungan. Ikan gurame memiliki protein 17,5 gram dan minyak zaitun memiliki 14 gram protein. 3. Kalori yang dibutuhkan dalam makan sekitar 50 gram untuk rumah. Namun 6. Nasi dan jagung. Nasi memiliki 28 gram karbohidrat, alpukat memiliki 22,1 gram karbohidrat, dan telur rebus memiliki 6,3 protein. Yang ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Semuanya. Halo. Halo. Terima kasih kelompok Indiana. Ya. Ini waktu penonton minta satu kelompok lagi. Nanti ada kelompok yang tidak berkesempatan termasuk koreksi. Kalau ada nanti perbaikan nanti di dalam waktu ada perbaikan. Ya. Satu kelompok lagi penonton minta. Ya, ada kelompok Ridho, kelompok Visual. Kasih semuanya. Ya, kelompok Ridho. Silakan ya. Kelompok visual anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Nama kelompok visual anggota kelompok Rendo, Gilang, Izul, Ibra, Abdul, sama Guntur. Jika ingin bermain sepak bola kita membutuhkan kalori sebanyak 600 sampai 800 kalori. Nasi mengandung 130 kalori, ubi mengandung 90 kalori, sereal mengandung 124 kalori, susu mengandung 50 kalori, daging ayam mengandung 167 kalori, telur rebus mengandung 77 kalori, total kalori yang didapat 638. Belajar membutuhkan 200 kalori, sereal mengandung kalori. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Oke, ada beberapa kelompok. Ini waktunya ya. Jadi yang kelompok belum membacakan itu nanti akan masuk koreksi. Nanti kalau ada waktu, diberi kesempatan ya. Nanti diberi kesempatan. Tadi ada berbagai kendala, yaitu aksi intervensi kesusah ya. Kesusahan aksi intervensi. Baik anak kami ya. Hasil jawaban kamu tadi ya perlu kamu ketahui di dalam perhatikan halo semuanya. Oke, perhatikan ya di dalam menentukan kalori pada aktivitas remaja tadi ya, intinya adalah ketika kamu mengambil karbohidrat, makanan sumber karbohidrat ambil satu macam ya, nanti kamu ambil lagi yang protein ya, kalau masih kurang kalorinya ambil yang lemak, ambil lagi ya vitamin, ambil yang mineral ya. Tadi Pak Mansur koreksi, ada yang mengambil karbohidrat sampai tiga macam ya. Nah, 3 macam. Setelah ambil karbohidrat nasi, ambil pula ubi lagi ya. Nah, cukup satu macam aja, dibagi-bagi ya. Di situ ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya ya, ada lemak ya, ada misalnya vitamin ya, ada mineral. Bisa dipahami? Ya. Kemudian asupan makanannya itu sesuai aktivitas. Kalau dia yang berat seperti olahraga bola kaki 600 sampai 800 kalori, maka kamu harus cukupkan kebutuhannya. Nah, lebih sedikit boleh ya. Kalau kurang nanti energinya akan kurang ya daripada kita. Kalau memang energinya kurang, apalagi sangat kurang ya, jumlah kalorinya kurang, maka kita kondisinya akan
akan lemah, ya, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Nah, itu yang penting. Ya. Tadi kalau kamu menjawab tadi ada yang masih lupa, ya, karena kamu berkelompok, kamu bisa paham, ya, dan lain sebagainya. Baik, dan kami dari proses pekerjaan tadi, bagaimana menurut kamu? Ada yang memberi tanggapan? Kira-kira dalam proses pekerjaan LKPD tadi dengan gaya belajar kamu, ya, kira-kira membantu atau tidak? Tidak, ya? Tidak. Kemudian kamu ada rasa ingin mencari tahu ketika bingung, ya, harus bisa menyelesaikan. Di situ ada kamu di situ bertanggung jawab, kerjasama, ya kan? Ada kerjasama, ada bertanggung jawab, apa lagi? Ya, bergotong royong, sama kerjasama dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini yang kami nilai, yang harus dinilai proses kamu, ya, dalam menyelesaikan masalah. Kalau belum paham ya nggak masalah, dipelajari, nanti kamu akan menemukan pemahamannya. Oke, baik, ya. Untuk selanjutnya, ya, terlebih dahulu mari kita, ya, kasih support terlebih dahulu hasil kerja kamu. Oke. Untuk selanjutnya, mengingat waktu, ada soal kuis dari Pak Masdur. Silakan buka buku masing-masing. Soal kuis, ya, buku masing-masing. Nanti dikumpulkan, ya. Ini untuk penilaian individu. Kalau ini yang kelompoknya. Ya, siap-siap. Semuanya terima kasih, ya. Oke, kemudian bagaimana perasaan kamu setelah belajar ini, ya? Ada yang menyampaikan perasaannya? Ya, ini sudah bisa, ya. Coba nanti. Ya, oke. Senang atau apa? Senang, Pak. Senang tahu tentang kalor. Oke, yang lain? Ada nggak yang sedikit kurang senang? Ada nggak? Ketika mengasih nanti agak lambat, ya. Oke, doa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.